Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu menikmati firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu belajar sesuatu yang baru pagi hari ini. Dan Engkau urapi hamba-Mu dengan segala kekuranganku ini. Dan Engkau persiapkan hati jemaat-Mu sebagai tanah yang subur, yang siap untuk diberikan benih firman-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus di hati setiap kami, jamah setiap kami, dan kami mau terbuka untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Iya. Pagi hari ini masih di bulan Juni, tema tentang bertobat dan mengalami Roh Kudus. Kita akan belajar tentang dimeteraikan Roh Kudus. Saya termasuk orang yang jarang diberi mimpi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mimpi saya adalah tentang kematian papi saya, dan itu terulang berkali-kali sampai akhirnya terjadi kenyataan. Lalu beberapa bulan yang lalu saya mimpi ada otoritas negara, saya nggak tahu, tiba-tiba saya seperti menjadi warga sebuah negara yang lain gitu ya. Ada utusan dari pemimpin katanya, dan mereka datangnya di pagi buta. Saya diajak pergi naik mobil, lalu saya diukurkan semacam pakaian resmi, jas seperti itu, dan semuanya dilakukan senyap, tidak ada orang boleh tahu. Dan saya terbangun. Beberapa hari kemudian mimpi lagi, kok nyambung cerita mimpi yang sebelumnya. Saya baru ngalami ini mimpi nyambung. Di situasi yang sama, dilanjutkan lagi ceritanya, saya ternyata diberikan semacam baju lengkap, semacam jas atau apa, setelan lengkap gitu. Dan semacam diberikan tugas khusus. Orang-orang yang berbaju resmi juga yang menjemput saya, memberikan tugas itu. Tapi sayangnya tugasnya apa tidak disebutkan secara pasti di mimpi itu. Jadi saya bangun, saya cerita ke istri saya bilang, aku cerita ke kamu ya, karena sudah terjadi 2 kali. Tapi aku belum tahu itu artinya apa. Dan saya terus merenungkan mimpi yang nyambung dan berseri itu 2 kali itu. Dan sampai hari ini saya tanya, Tuhan, apa maksudmu dari mimpi itu? Saudara, itu ada kaitannya dengan dimeteraikan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar, apakah saudara sudah dimeteraikan Roh Kudus? Tahun 1912, saudara, ada satu keluarga yang kehilangan anaknya, namanya Bobby. Masih umur 4 tahun, hilang saat mereka liburan. Ya. Akhirnya keluarganya ini mencari secara besar-besaran, keluarkan uang, ya. Cari besar-besaran, sampai akhirnya ditemukan si Bobby ini. Dibawa pulang ke rumah, melanjutkan hidup. Usia 66 tahun meninggal dunia. Jadi sudah 60 tahun kemudian sudah jadi kakek-kakek meninggal. Cucunya curiga. Lalu di masa itu, ya berarti sekitar tahun 1970-an ya, sudah ada teknologi tes DNA. Cucunya akhirnya tes DNA, dan ternyata si kakek Bobby yang sudah meninggal ini ternyata bukan Bobby yang hilang itu. Walaupun mirip sekali. Jadi orang tuanya nyari si Bobby hilang ini ngambil orang yang salah. Mirip tetapi ternyata orang yang berbeda. Nah, ini mengganggu saya kisah ini. Apakah Bapak Ibu Saudara kita semua, darah kita ini sudah menjadi darah Kristus? Apakah kita sudah menjadi anak darahnya Yesus? Dan Roh Kudus itu sudah betul-betul menempati hidup kita sebagai pemilik yang baru. Jangan sampai, ini doa saya, pergumulan saya hampir setiap malam. Jangan sampai ada ilalang di gereja kita ini.
Jangan sampai ada orang-orang yang kelihatannya Kristen, bergaul bersama gandum, ibadah ke gereja, melayani di gereja, tapi ternyata nanti di akhir kehidupan ternyata dia bukan gandum, ternyata dia ilalang. Itu sangat mengganggu pikiran saya, sehingga itu doa beban saya untuk saudara. Tuhan, kalau ada ilalang, ya, tunjukkan Tuhan. Kalau ilalang pada kenyataannya tetap akan menjadi ilalang. Tetapi kalau di gereja Tuhan saya percaya, yang tadinya mungkin ilalang tersamar bisa diubahkan Tuhan menjadi gandum, saudara. Itu menjadi kegelisahan dan pertanyaan besar. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan sampai ada ilalang di gereja yang saya layani. Lalu saudara, tahun 2009 ada pengacara yang namanya Yael Abraham. Dia ini tinggal di Australia. Di Australia itu ada aturan begini, kalau ada rumah kosong yang enggak jelas pemiliknya siapa, terus sudah bertahun-tahun kosong, kalau di Surabaya itu dikenal sebagai rumah hantu gitu ya. Katanya pemiliknya itu kecelakaan tahun berapa, enggak diurus sampai hari ini sudah berpuluh-puluh tahun. Dan ini kejadiannya mirip begitu di Australia. Nah, si Yael Abraham ini tahu hukum, dia pengacara. Dia lihat ada rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni, dia sengaja masuk ke sana. Dia ganti kunci pintunya, kunci pagernya, yang dia sengaja biarkan jendelanya dibiarkan rusak. Nah, tapi dia dalam dia masukin kasur, dia pasang AC, dia tinggal di sana. Kenapa? Karena di Australia ada hukum itu, ada hukum adverse possession itu hukum gini. Kalau sebuah rumah tidak ditinggali selama bertahun-tahun, kalau di Israel 12 tahun hukumnya. Selama minimal 12 tahun, lalu tidak ada gugatan, orang lain bisa menempati, kalau orang lain tuh mau bayar PBB-nya, bayar listriknya, bayar airnya, selama 12 tahun minimal, tidak ada yang komplain, tidak ada yang menggugat, maka rumah itu bisa jadi punyanya yang menempati ini. Jadi si Yael Abraham ini menempati, terus ditempati, dia bayar PBB, bayar pajaknya, bayar listriknya, bayar airnya, dia rawat rumah itu seperti miliknya sendiri. Dengan harapan setelah lewat 12 tahun mau jadi punyanya dia. Dan akhirnya betul, mendekati 12 tahun, dia mulai ajukan ke pengadilan bahwa itu akan menjadi miliknya. Ternyata pemilik aslinya ada. Pemilik aslinya enggak terima, pemilik aslinya lalu melawan gugatan itu dan di pengadilan ternyata akhirnya menang pemilik aslinya. Si Yael Abraham ini gagal mendapatkan rumah itu. Apakah di Indonesia ada seperti itu? Ada, tahun 60 hukumnya, sampai sekarang tidak dirubah. Tapi di Indonesia minimal 20 tahun. Jadi kalau saudara lihat rumah hantu di mana saudara mau tempati boleh. Tapi tahanan 20 tahun, bayaran PBB-nya, bayaran listriknya, bikin persekutuan doa di sana, saudara. Bayar terus ya toh, ya tinggal nunggu 20 tahun lagi kalau nggak ada yang komplain bisa jadi punya saudara. Nah ternyata ini Yael Abraham ketemu pemilik aslinya dan dia kalah di pengadilan. Nah kisah ini memberikan saya ilustrasi kuat bahwa kalau Roh Kudus itu hidup dalam diri kita sebagai pemilik hidup kita, betul-betul kita sudah pernah menyatakan kita milik Roh Kudus. Mungkin suatu saat kita jatuh dalam dosa, mungkin suatu saat hidup kita kotor, mungkin suatu saat hidup kita terlantar lagi dan iblis mulai masuk. Iblis mulai ingin menguasai rumah kita. Bertahun-tahun dia yang merawat kita. Bertahun-tahun yang dia yang kasih makan kita. Bertahun-tahun dia bertindak seperti dia pemilik hidup kita. Tapi kalau Roh Kudus pernah menjadi pemilik hidup kita, selama hati kita imannya tetap sama Tuhan Yesus, akan ada pemulihan dalam hidup saudara. Roh Kudus akan mempertahankan apa yang sudah menjadi miliknya. Itu penting sekali buat kita. Tidak peduli seberapa buruk dosa saudara, jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah tidak ke gereja, jangan pernah malu beribadah, jangan pernah malu cari Tuhan.
Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu akan berjuang keras mempertahankan saudara dalam surga, supaya kita tidak terhilang. Ini menjadi sangat penting untuk kita pahami tentang meterai itu. Saudara, kita baca Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi meterai itu semacam stempel, semacam, iya kita tahu meterai, kita macam itu tanda kepemilikan. Dan itu bukan dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan begini kalimatnya. Bukan Roh Kudus datang terus kita dimeteraikan sama Roh Kudus, dicaptek gitu. Nah, banyak sekali orang Kristen masih salah doa. Roh Kudus meteraikan hatiku, engkau akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Salah doa ini. Bukan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Siapa yuk? Ngaku dalam hati aja yang doanya masih dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang benar apa saudara? Kalau dimeteraikan oleh Roh Kudus, ini Roh Kudus, saya Roh Kudus ya. Terus ini dokumen gitu. Saya memeteraikan, saya cap, dek gitu. Berarti Roh Kudus ngecap dokumen, dek, ini meterainya. Terus meterainya ini apa? Bukan begitu. Tetapi kita baca ayatnya lagi. Dimeteraikan dengan, bukan oleh. Bukan dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti apa? Roh Kudus itulah meterainya. Roh Kudus itulah meterainya. Bukan dimeteraikan oleh Roh Kudus, tetapi dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti meterainya itu Roh Kudus itu. Jadi begitu Roh Kudus itu menjadi pemilik hidup kita, itu ada tanda khasnya. Di alam roh, Roh Kudus ada dalam hidup seseorang itu kelihatan kasat mata. Malaikat Tuhan itu bisa melihat orang ada Roh Kudusnya apa enggak, itu ada kelihatan. Kita memang enggak bisa lihat karena kita di alam biasa, alam fisika, di alam metafisika, di alam supranatural. Mereka yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, yang menguasai menjadi pemilik hidup seseorang, itu malaikat surga, iblis juga bisa lihat. Karena Roh Kudus itulah meterainya itu. Jadi saudara pastikan, ya, Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pastikan nama kita ada tertulis dalam kitab kehidupan. Itu tandanya kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu menjadi meterai itu sendiri, padahal Roh Kudus itu juga adalah Allah, berarti benarlah Allah itulah, Allah sendirilah, Allah Roh Kudus itulah yang masuk di dalam hidup kita. Kita harus memahami bagian yang pertama ini. Nah, kemudian ada dua implikasi dari dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau seseorang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, ada dua implikasi. Yang pertama, dia punya kualitas eksternal. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kenapa ayat ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, dihubungkan dengan Tuhan sudah dekat? Kenapa? Karena berhubungan dengan akhir zaman. Berhubungan dengan menjadi saksinya Kristus. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan berubah menjadi apa?
saksi Kristus. Sudah saya khotbahkan berkali-kali. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda khasnya hidupnya bersaksi. Dia rindu bersaksi, dia suka bersaksi. Dia gelisah lihat jiwa yang belum terima Tuhan. Dia gelisah melihat orang-orang keluarganya, temannya, siapapun yang dia temui kok masih belum Kristen, belum menjadi pengikut Yesus. Dia gelisah. Roh Kudus membuat dia mengalami perasaan gelisah itu. Itu tanda. Akhirnya apa? Dia berusaha menunjukkan kebaikan. Kata kebaikan epiikes itu ramah, adil, baik budi, lemah lembut, bersifat suka mengalah. Jadi kemana-mana dia nyapa orang ramah, halo apa kabar, Tuhan berkati. Dia menolong kalau dibutuhkan, dia adil, dia lemah lembut, tidak ngotot-ngototan, tidak menang sendiri, ngalah, tidak egois, menunjukkan kebaikan. Karena itu akan membuat orang di dunia lihat orang Kristen kok beda ya. Orang Kristen kok beda ya. Itu adalah kesaksian yang paling kuat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini beda dengan memberi uang. Karena memberi uang ada aturannya. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu beda ya. Jadi kalau urusannya memberikan uang, itu tidak perlu diketahui orang. Ini beda konteks, beda wilayah, tapi saling melengkapi. Bukan tabrakan ya. Loh, ayatnya kok tabrakan? Katanya enggak boleh tangan kiri tahu. Kok di situ hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu bukan tabrakan, tapi justru saling melengkapi. Karena ayat ini tentang bukan hendaklah kebaikan itu bukan tentang memberi uang, tetapi tentang karakter kita. Kalau memang karaktermu sudah diubahkan Roh Kudus, kalau memang buah rohmu sudah terjadi, tunjukkanlah. Tidak usah disembunyikan kalau engkau ramah. Jangan disembunyikan kalau engkau itu adil. Jangan disembunyikan kalau engkau itu lemah lembut. Tunjukkanlah kelemah lembutanmu. Tunjukkanlah suka mengalahmu. Tunjukkanlah keramahanmu. Jangan disimpan-simpan. Itu maksudnya ayat ini. Supaya kehidupan kita benar-benar menjadi saksi Kristus itu kelihatan dari luar. Nah ini harus dilakukan dengan Roh Kudus. Kenapa? Kalau tanpa Roh Kudus bahaya. Jadinya nanti kayak yang kiri, pencitraan rohani. Berbuat baik itu ada maksud tersembunyi. Nolong orang itu ada maksud tersembunyi. Bikin orang rasa hutang budi, suatu saat ditagih. Aku dulu pernah bantu kamu toh, sekarang giliranmu bantu aku ya. Aku dulu kan pernah gini kamu kan, ayo sekarang gantian. Ada maksud tersembunyi. Jadi kalau berbuat baik itu dilakukan tanpa Roh Kudus, jadinya adalah kelicikan, jadinya adalah strategi hidup yang dipenuhi dengan motivasi terselubung, bukan untuk menjadi saksi Kristus, tetapi untuk nagih di kemudian hari. Tidak benar ini. Jadi pastikan saudara punya kualitas eksternal ini. Kebaikan hati kita, karakter kita ya, bukan memberi uang ya, karakter kita. Tunjukkanlah kepada semua orang. Karena waktunya sudah semakin dekat, Tuhan mau datang, diperlukan saksi Kristus semakin banyak. Yang betul-betul menunjukkan kebaikan hatinya. Jadi yang pemalu-pemalu, Roh Kudus akan mengubah saudara menjadi lebih berani menunjukkan kebaikan. Karena keadilan itu seorang pemalu yang berhasil menunjukkan sikapnya untuk adil. Orang ramah itu orang pemalu introvert yang tadinya ketemu orang nunggu didului, sekarang dia berani maju duluan untuk menyapa duluan. Itu perubahan yang dikerjakan Roh Kudus. Dulu orang-orang yang introvert pemalu, malu nyapa orang duluan. Tapi Roh Kudus mengubah dia, enggak bisa loh kamu nunggu orang nyapa kamu duluan. Aku malu Roh Kudus akan menggerakkan, saudara akan mengubah saudara. Saudara lebih berani maju, shalom apa kabar, Tuhan berkati. Ya itu buah Roh Kudus, mengubah seseorang. Karakter seseorang dirubah, karena penting sekali. Karena kita yang pemalu, mungkin orang lain juga sama-sama pemalunya.
Nah, kita pemalu tapi kita sudah ada Roh Kudus, yang sana pemalu belum ada Roh Kudus. Yang maju duluan siapa? Yang sudah ada Roh Kudus. Itu akan mendekatkan orang-orang pemalu ini. Dia ternyata nyapa duluan loh. Ternyata dia deketin duluan lah. Nah, itu hatinya tersentuh oleh kasih Roh Kudus. Itulah salah satu contoh Roh Kudus menggerakkan kualitas eksternal kita. Tapi itu level pertama. Orang baik hati itu luar biasa bagus. Tetapi ada level yang lebih tinggi dari baik hati. Apa itu saudara? Ada level kedua yang lebih tinggi dari baik hati. Yaitu setia. Itu menjadi level yang kualitasnya bukan eksternal, tapi kualitasnya internal. Setia itu dari dalam hati. Itu pekerjaan Roh Kudus yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai orang bisa menjadi setia. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang akan menjadi baik hati dengan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang lebih sulit lagi, ini butuh waktu yang lama ini, membentuk seseorang menjadi setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya penulis Amsal ini sudah kenal banyak orang. Dia mungkin dengar, orang ini baik hati loh. Orang ini baik hati loh, orang ini baik hati loh, orang ini adil loh, orang ini ramah loh, suka menolong loh, tanggung jawab loh. Ini. Okay. Tapi dia mulai cari di antara semua orang yang baik hati, yang mana yang setia ya? Langka. Kesetiaan itu barang langka. Karena itu levelnya lebih tinggi. Saudara, kita akan bedah sedikit ya kata Neeman itu ya. Neeman itu, ini yang suka belajar bahasa ya, terdiri dari huruf-huruf nun, alef, mem, nun ini. Kalau saya bedah itu, nun itu benih yang mulai tumbuh. Alef itu Allah atau Tuhan atau El. Mem itu air. Nun ini yang kemudian yang terakhir juga ada nun lagi. Jadi semacam pengulangan. Diawali dengan benih, ditutup dengan benih. Diawali dengan benih, ditutup dengan benih. Artinya apa? Benih yang ditolong Tuhan dengan air kehidupan. Terus tetap menjadi benih. Ya, artinya ada proses benih ini terus menerus konsisten. Bicara konsistensi, bicara kesetiaan, bicara komitmen. Ya, ini makna tersembunyinya. Ini juga menyingkapkan bahwa orang setia itu butuh air terus menerus. Ketika wanita yang bersinah, ketika wanita yang kawin berkali-kali datang, Yesus minta minum. Yesus berkata, engkau telah kawin berkali-kali karena engkau selalu haus. Tapi kalau kau minum air kehidupan daripadaku, engkau tidak pernah haus lagi. Menggambarkan wanita yang haus kasih sayang laki-laki. Terus dia cari, karena dia belum menemukan Yesus. Air itu, manusia itu sangat butuh air. 60-70% tubuh kita itu isinya air. Otak saja kita 75% isinya air. Air ada di darah kita, air ada di sel tubuh kita, air ada di organ tubuh kita. Air di mana-mana. Atau manusia sangat butuh air. Nah, orang yang dehidrasi akan lebih cepat mati. Nggak minum akan lebih cepat mati daripada nggak makan. Ya. Sangat butuh air. Nah, kesetiaan ini langka. Kenapa? Setia itu nggak spektakuler. Bukan suatu pencapaian yang bisa dilihat mudah oleh orang. Ya. Wih, orang ini hebat nyanyinya, hebat main musiknya. Wih, orang ini baik loh apa, memberi untuk pekerjaan Tuhannya luar biasa. Dia berkorban luar biasa, itu perbuatan baik. Spektakuler. Kenapa? Eksternal, dilihat orang.
Jadi level yang satu, yang kualitas eksternal itu spektakuler. Kelihatan dengan mudah, orang tepuk tangan, orang kagum dengan mudah. Wih, tapi kalau setia, itu level yang lebih dalam, level yang lebih tinggi. Kenapa? Tidak mudah dilihat orang, tidak spektakuler. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Karena itu menunjukkan konsistensi, terus menerus tahan uji waktu. Seperti benih yang terlihat kecil, tapi terus bertumbuh. Dan benih itu letaknya di mana, saudara? Ini permukaan tanah. Benih itu di atas atau di bawah? Di bawah. Kebanyakan benih itu di bawah. Mayoritas itu benih itu di bawah. Tidak terlihat bawah. Dia bekerja di bawah, tidak kelihatan orang. Daud berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setia di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Daud itu senangnya tinggal dengan orang-orang yang setia. Ya. Nah, kita berbuat baik nolong orang sekali, berkorban untuk pekerjaan Tuhan sekali, 2 kali, 3 kali. Tolong orang lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Kita melayani sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sesuatu pekerjaan yang spektakuler. Sesuatu yang wow, mudah dilihat orang. Level pertama, kebaikan. Tetapi untuk masuk ke level kedua, kesetiaan, itu beratnya luar biasa. Kenapa? Konsisten, butuh waktu bertahun-tahun melakukan. Baiknya itu dilakukan terus menerus. Itu yang namanya setia, itu enggak gampang. Karena itu ditulis Paulus untuk jemaat Galatia apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena berbuat baik terus-menerus itu capek, saudara. Loh ini yang lain kok enggak memberi ya? Kok aku terus yang memberi ya? Memberi loh, kok aku terus ya? Kok aku terus ya? Capek lama-lama. Nih, loh ini kok nyapu gereja, bersihin gereja, ngerapin gereja, kok aku terus ya? Yang lain kok buang sampah sembarangan ya? Yang lain kok tidak merasa memiliki gereja ya? Kok rasa-rasanya nanti ada yang bersihin, buang sampah sembarangan. Capek. Loh, kok tiap ada apa-apa kok aku yang disuruh layani ya? Nggak dikasih PK lagi, suruh melayani. Kok aku terus ya? Aku terus. Capek. Karena itu level setia itu level yang berbeda. Roh Kudus mengerjakan yang di dalam ini. Merubah orang dari level berbuat baik menuju level setia itu tidak mudah. Terus menerus diproses. Nah itu Paulus memperingatkan jemaat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau kita terus menerus berbuat baik, capek. Tuhan capek, jangan jemu-jemu ya udah tambah berat tuh capek. Di sini sudah pintu, begitu kita tembus pintu level des, masuklah kita disebut Tuhan level setia. Neeman, itu tidak mudah. Neeman itu tidak mudah. Ada satu jenderal namanya Jenderal William K. Harrison. Sejak umur 20 tahun dia jadi tentara, ini perang dunia, diutus di West Point, di titik barat. Dia cinta Tuhan, dia cinta firman Tuhan, dia ambil keputusan untuk baca Alkitab. Setiap hari perjanjian lama beberapa pasal, pagi hari, sore hari perjanjian baru. Tidak kayak kita kan diatur apa gitu ya. Kalau William Harrison ini pagi perjanjian lama, sore perjanjian baru. Setelah dilakukan, dalam setahun dia bisa nyelesain 1 kali perjanjian lama, sekaligus 4 kali perjanjian baru dalam 1 tahun. Setelah dia diberi umur panjang sama Tuhan, dia baru meninggal umur 92 atau 93, saya lupa. Ditemukan catatan di bukunya, dia sudah nyelesain perjanjian lama 70 kali, perjanjian baru 280 kali. Saya bilang sama istri saya, kita kalah jauh ya, padahal kita tiap hari baca Alkitab, tidak bolong. Tiap hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Ya. Tapi ini bukan pertandingan adu banyak-banyakan. Tetapi kita lihat seorang yang konsisten. Bayangin di medan perang loh saudara. Di medan perang, duer,
Sembunyi. Wah, saya sempat dicari baca Alkitab. Itu tentara manusia, tapi juga tentara Allah kayak gitu. Jadi saudara yang merasa sebagai tentara Allah, baca Alkitabnya kayak Harrison apa enggak? Saudara yang ngaku-ngaku, aku tentara Allah, baca Alkitabnya berapa banyak? Doanya berapa banyak? Jangan gembor-gembor, aku tentara Allah. Kalau baca Alkitabnya masih kalah jauh dari William. Nggak usah seperti dia lah, setiap hari konsisten aja, sehari sepasal aja lah. Nggak usah bolong lah, sehari sepasal tiap hari. Atau ikut program baca Alkitab lah, sehari 4 pasal, ada yang 3 pasal, diatur sudah 2 pasal, sepasal. Terus konsisten, sampai kita mati kelak. Nanti kita hitung selesai berapa kali itu Alkitab. Sibuk kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, cari uang, masih pelayanan lagi, ikut pertemuan lagi, meeting sana, meeting sini, ya, nyari customer, kirim barang, kerja ini, bangun pagi, tidur malam, masih sempet nggak baca Alkitab? Ini baru hal yang disebut dengan baca Alkitab. Sesuatu yang kelihatannya sederhana baca Alkitab, tapi tidak spektakuler. Siapa yang ngurus saudara baca Alkitab? Apakah akan diumumkan, ini loh baca Alkitabnya tiap hari berapa pasal. Wah dia setia sekali, enggak diumumkan. Enggak ada diumumkan gereja, daftar orang yang baca Alkitab berapa banyak, enggak ada. Enggak terkenal baca Alkitab tiap hari, enggak spektakuler. Bukan sesuatu yang dilihat manusia. Bukan sesuatu yang wah di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan. Itu kualitas yang langka. Setia baca firman Tuhan. Loh, firman Tuhan, Alkitab, surat cintanya Tuhan. Kita tiap kali terhubung melalui suratnya Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan mau ngomong apa ya sama aku hari ini ya? Tuhan bicara dengan aku hari ini apa ya? Oh ini suara Tuhan. Suara Tuhan ini, Alkitab itu suara Tuhan. Disebut firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan siang dan malam. Kita renungkan siang dan malam. Terus kita baca, renungkan. Itu tidak membuat saudara menjadi terkenal spektakuler. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan lihat, dia sibuk sekali. Tapi dia masih bisa menyempatkan diri. Dia rasa gelisah kalau hari ini belum baca Alkitab. Dia gelisah loh, dia belum baca. Itu jam segini aku kok belum baca ya. Aku belum baca loh, aku belum baca. Ya Tuhan, sorry ya Tuhan, aku telat. Sudah jam 11 malam baru bisa baca Tuhan. Sikap itu sikap yang langka. Kesetiaan seperti ini sikap yang langka. Itulah yang ditanyakan oleh Amsal. Banyak orang baik, tetapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kesetiaan adalah kemuliaan orang dewasa. Kalau anak muda itu masih mencari gebrakan. Saya bertemu banyak anak muda di Surabaya. Nah, saya sudah layani banyak gereja. Suatu kali saya ketemu lagi, ibadah lagi, melayani lagi di gereja itu. Kok yang nyambut saya beda, yang hubungi saya kok beda orang. Lalu saya tanya, loh yang itu mana? Yang dulu WL kok enggak ada? Apalagi keluar kota lagi kerja enggak bisa ibadah hari ini. Pak Roni diajak ke pojok saya. Dia sudah tidak bersama dengan kita Pak. Meninggal tak? Oh enggak Pak. Pindah gereja. Oh pindah gereja. Dia nyamperin Bapak Gembala loh Pak. Terus kenapa? Bapak Gembala mau marah-marahi Pak. Loh marah-marah sama Gembala? Iya. Lah kok bisa? Merasa gembalanya kurang strong. Gembalanya kurang begini. Gembalanya kurang begini. Ya. Terus dia pindah kemana? Itu Pak. Gereja yang gede Dewi sak Surabaya itu loh Pak. Oh. Ya. Temu lagi di gereja lain. Mirip juga ceritanya. Mana? Pak,
Enggak bersama kita lagi, Pak. Dia katanya kepengen gebrakan. Di gereja kita kurang gebrakan. Aku mau gebrakan. Ya gebrek-gebrek toh. Kurang gebrakan, pindah. Lalu saya gali ceritanya. Kan kita harus objektif ya, harus tengah-tengah. Ceritanya gimana? Oh dia dulu waktu jadi jemaat biasa Pak, setia. Tapi begitu dia dikasihkan posisi sebagai ketua, dia mulai rasa kesulitan. Loh, jadi pemimpin ternyata sulit ya, layani sulit ya. Ngatur orang datang ibadah susah, susah. Orang dikasih tahu gini enggak nurut, orang dianjurkan gini enggak nurut. Kok ini bebal ya, ini kok kayak budek ya, ini kok kayak enggak ngerti-ngerti ya, capek. Terus jumlah jemaatnya kok dikit, kok enggak naik-naik bertahun-tahun, dia mulai gelisah. Nah jiwa mudanya enggak terima, dia bikin program. Kan saya ketua atau Pak Gembala, saya ketua iya, saya bikin program ya bikin program. Tapi enggak nambah-nambah, programnya mungkin belum berhasil. Kecewa sama diri sendiri, kecewa sama programnya, kecewa sama gembalanya. Akhirnya apa? Pindah, ceret. Waktu jadi jemaat setia, waktu jadi pemimpin ketemu kesulitan, gak kuat mental. Goyang keluar. Jadi keluar itu bukan karena apa? Justru pada saat dia jadi pemimpin. Nggak kuat mentalnya jadi pemimpin, nggak kuat. Kebentur. Dan itu tidak di satu gereja. Ada 3-4 gereja yang salahnya ini loh. Yang ini mana? Nggak Pak. Sana. Kenapa? Mirip ceritanya. Setia Pak. Bertahun-tahun sudah ini dipilih jadi ketua. Justru pada saat jadi ketua. Mentok Pak dia Pak. Dek. Keluar. Oh eman ya. Sini. Kok polanya sama di berbagai gereja. Saya belajar seperti itu. Oh. Ya. Orang yang dapat dipercaya, terjemahan Alkitab kita, Amsal 28 ayat 20a, itu sebenarnya artinya orang yang dapat, orang yang setia. Orang yang setia, is emunot. Is itu manusia, emunot itu setia. Orang yang setia mendapatkan banyak berkat. Itulah kenapa Nehemia 13 ayat 13, karena orang-orang itu yang dianggap setia, orang-orang setia itu yang dapat tugas. Kamu ketua ini ya, kamu ketua ini ya, kamu pengurus ini ya, pengurus ini. Itu yang diberikan tugas penting karena mereka yang loyal, yang setia. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Nehemia, bahkan juga zaman sebelumnya. Itu jadi pola yang khas dalam kerajaan surga. Mereka yang setia, mereka yang teruji oleh waktu. Mereka lah yang diberikan beban tanggung jawab. Jadi tidak perlu orang yang pinter, saudara. Tidak perlu orang yang fasih lidah kayak apa. Tidak perlu orang yang punya posisi seperti apa untuk diserai tanggung jawab. Tetapi Tuhan memilih orang yang dipandangnya punya hati yang setia, yang loyal. Jadi ini menjadi salah satu pergumulan saya, saudara. Ya. Ya. Aplikasinya bagaimana? Dalam rumah tangga. Orang-orang yang banyak masuk pernikahan masih gelora muda, itu kesulitan menguasai diri. Begitu nikah, harapannya berantakan, mulai lirik-lirik yang lain. Perselingkuhan di masa pernikahan awal-awal itu banyak sekali. Perselingkuhan karena kecewa sama istri, kecewa sama suami, ya. Tidak dipuaskan oleh istri, kurang dipuaskan oleh suami. Merasa yang lain lebih ganteng, lebih manis, lebih baik, lebih perhatian dari pasangan yang aslinya, yang benernya. Nah ini anak muda yang berencana menikah, dengar baik-baik ya. Nggak perlu jadi orang yang ganteng, cuantik, pinter apa, nggak perlu. Yang terpenting kualitas yang harus dikerjakan utama adalah kesetiaan. Kalau mau berkomitmen dalam pernikahan, pastikan dirimu orang yang setia. Karena itu menjadi sangat berharga. Nah orang-orang yang sudah dewasa, itu dia sudah mengalami pergumulan di gereja. Saya kemudian ketemu orang-orang yang bertahan di gereja ini. Jadi kan ada yang pindah tuh.
Gereja ini ada yang pindah, ini pindah. Yang bertahan itu saya tanyai, Pak. Yang ini kan pindah, Pak. Ini pindah ya. Tapi Bapak kok bertahan, kenapa? Jawabannya, Pak, gereja mana yang tidak ada masalah, Pak? Saya sudah pernah di gereja ini di masa muda saya. Ada yang ngaku, saya waktu dulu masih umur 20-30 ya kayak dia kok Pak, pindah gereja Pak. Kenapa? Tidak memenuhi ekspektasi masa muda saya, gejolak masa muda. Tapi setelah saya tambah umur Pak, saya tahu tidak ada gereja yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Tapi Tuhan sudah berikan panggilan kepada saya. Saya harus melayani Tuhan di gereja ini. Dan saya menetapkan diri komitmen di gereja ini. Itu orang sudah dewasa. Dia sudah lagi tidak mencari gebrakan-gebrakan rohani. Tetapi dia menunjukkan loyalitas kepada Tuhan. Kesetiaan itu menjadi nilai emas dalam pelayanannya. Dan itu saya lihat di gereja-gereja ini. Jadi saya bilang, bro, ya apa kamu sekarang dipilih jadi pemimpin menggantikan dia yang keluar? Jujur ya koroni ya, iya. Sakjane aku ya pengen keluar koroni. Terus ya apa? Tapi gak bisa tuh. Tuhan itu panggil aku secara pribadi. Aku doa tuh Tuhan tetapkan. Kamu jangan keluar. Kamu harus tetap melayani. Kamu sendiri sama gembala ya apa? Ya memang gembalaku gitu koroni. Gembalaku tuh kan kelemar-kelemar tuh koroni tahu dewek. Kelemar-kelemar. Oh terus gimana? Ya tapi Tuhan sudah tetapkan. Saya bilang luar biasa. Dia orang kaya raya saudara. Dia punya tempat wisata terbesar di Jawa Timur. Suwoge tenan. Tapi dia bisa menundukkan diri. Datang pagi-pagi, bikinin kopi saya. Aroni, americano ya? Iya, tak bikinin ya. Bikinin. Waktu pertama kali kenal dia, ndak nyangka dia orang suwoge tenan. Saya dikasih tahu orang lain. Pak, hari ini dia ndak bisa ibadah apa? Ada itu loh, itu ada acara di ini. Kenapa? Dia ownernya Pak. Si muda, sugi luar biasa. Tapi rendah hatinya luar biasa. Dan dia teruji oleh waktu. Teman-temannya mulai pindah. Kita bertahan. Dari dulu enggak bisa ngomong. Sekarang dipakai Tuhan khotbah. Saya bilang, bro, kesetiaanmu akan dibayar lunas oleh Tuhan. Kamu akan diberkati lebih lagi. Kamu akan khotbah di mana-mana. Udah mulai khotbah. Luar biasa, saudara. Saya berharap suatu saat bisa undang dia ke sini, tapi nunggu waktu lah. Dia masih perlu proses waktu karena khotbah enggak gampang ya, saudara. Ya, pengen suatu saat lihat dia datang ke sini. Suatu saat, tapi entah kapan. Tapi orang-orang yang seperti ini teruji oleh waktu. Ya. Saudara, ini kesetiaan itu menjadi nilai emas orang yang sudah mengalami Tuhan. Dewasa, dia setia. Dia tidak lagi mencari gebrakan. Dia tidak mencari gebrakan. Dia mencari panggilan hidupku Tuhan. Aku mengerjakan apa? Karena waktuku tidak lama lagi. Hidup manusia itu singkat sekali. Dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari sesuatu yang wah. Tapi dia mencari panggilan Tuhan yang dia harus jalani. Selangkah demi selangkah. Terus menerus. Terus menerus. Banyak orang itu masih mentalnya konsumen, saudara. Datang restoran mewah, aku kepengen makan soto di sini. Aku kepengen makan rawon di sana. Aku kepengen makan es campur ke sana. Orang-orang yang mentalnya konsumen ini wajar sekali kalau pindah-pindah gereja terus. Dia lihat dulu yang khotbah siapa. Oh yang khotbah itu es campur seger datang. Kalau gereja sana siapa yang khotbah itu? Wah ini daging ini datang. Hari ini aku nggak mau makan daging wis kuareken aku. Aku kepengen makan sayur. Mana ya cari-cari. Oh ini sayur datang. Kenapa? Dia masih sebagai konsumen. Mau mencari sesuatu yang memuaskan telinganya. Firman Tuhan jelas di akhir zaman banyak orang akan mencari pengkhotbah yang memuaskan telinganya. Tetapi orang yang
sudah melalui ujian kehidupan, dia tidak lagi mudah tergiur karena dia sudah mengerti firman. Tapi dia mau menjadi batu pembangunan gereja. Bukan hanya konsumen, tapi dia tiang panjang gereja. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang loyal seperti ini, saya berdoa Tuhan, nanti kalau Tuhan percayakan usia panjang buat saya, istri dan anak-anak dan jemaat Tuhan. Nanti kita sudah umur 80, 70 kita makan sama-sama saudara ya. Kowe mbek aku rekoso gede nih GUP Elsade yo, bro ya. Waduh ya, waduh perjuangan dari Papi Gideon, Mak Ruth ya, Mak Ruth Selan, sampai kita semua sudah tuwek-tuwek kabeh, perjuangan kita sama-sama. Engkau orang yang setia, aku juga setia padamu. Kita sama-sama sudah melewati bertahun-tahun melayani di GUP Kediri. Tuhan lihat perjuangan ini, saya merindukan saat-saat itu. Saudara. Di masa tua nanti kita akan duduk sama-sama makan. Dan kita dengan mengenang masa-masa perjuangan. Melayani GUP Kediri ini buat Tuhan, buat jiwa-jiwa, bukan buat kita. Itu menjadi kerinduan saya. Ada orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk memilih kualitas setia, level yang lebih tinggi dari level baik. Baik itu harus, tetapi sudah harus masuk ke level berikutnya, setia. Lalu bagaimana memiliki kualitas setia ini? Bagaimana memiliki kualitas Neeman ini? Prinsipnya satu saja menjadi dasar dari segalanya. Setia dalam hal-hal yang biasa, tidak mencolok. Mazmur 31 ayat 23, kasihilah Tuhan hai kamu pengikut-pengikutnya yang setia. Neemanim itu, Neeman itu setia, tambah itu orang-orang yang setia. Itu mengindikasikan ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang biasa. Setia dalam hal biasa. Orang-orang yang mau menikah, perhatikan pacarmu, pasanganmu. Apakah dia setia dalam hal kecil? Misalnya kalau memang janjian jemput, dia ngomong jam berapa, dia nempati janjinya enggak jam berapa. Kalau dia molor ngaret minta maaf apa enggak, apa diam-diam esok enggak bersalah gitu ya. Hal kecil itu yang diperhatikan. Dalam hal keuangan dia jujur enggak, dia beres enggak, sama orang tua dia hormat enggak, hal-hal yang biasa. Ya, enggak usah bingung cari pasangan yang, hartanya melimpah, pencapaian gelarnya tinggi, dia suaranya indah sekali, apa enggak. Yang kecil-kecil itu loh, itu yang dijalani dalam pernikahan. Yang kecil-kecil, dia beresin hidupnya itu benar enggak, dia ngatur hidupnya itu beres enggak. Orang-orang seperti ini loh yang boleh nikah. Yang pantas nikah yang seperti ini. Ya. Yang setia dalam hal biasa yang tidak mencolok. Perhatiannya, tanggung jawabnya, tepat waktunya, tepat janjinya, komitmennya, kekudusan terus. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Itu perkara kecil. Orang lihat, orang ini kok enggak maju-maju loh. Aku maju loh, tapi 1 mili. Tapi yang lihat kita, orang ini kok enggak ada gebrakan rohani ya. Orang ini kok diam-diam aja, kepengennya itu lompat. Jadi pocong lah. Kenapa kepengen orang jadi pocong? Seringkali kita memaksakan diri kita kepada orang lain. Mengukur orang lain dengan ukuran kita. Sabarlah. Kalau kita mau lihat baik-baik, dia sebenarnya juga bergerak maju. Tapi waktunya mungkin beda dengan kita. Mungkin kita lebih cepat, enggak apa-apa. Orang lain slow, enggak apa-apa. Tapi yang penting dia maju terus. Karena kita tidak memakai sepatunya dia, kita tidak tahu masalahnya dia. Jangan sok tahu dengan masalah orang. Jangan sok menghakimi. Harusnya kan secepat ini, kenapa kamu lambat sekali? Lah, kamu orang ngerti masalahku apa? Kok mudah sekali menghakimi orang lain kok lambat? Kamu harusnya lebih cepat. Kamu kan tidak memakai sepatuku.
Kamu tidak tahu beban yang kualami. Aku kan enggak cerita sama kamu. Ya aku cerita mbak aku. Ya mau ngapain cerita mbak kamu. Ya. Jadi tunjukkan diri kita saja. Jangan menghakimi orang lain. Oh kita setia. Oh ya. Terus maju. Saudara tahu pensil yang mudah patah itu terbuat dari karbon. Saya sudah pernah ceritakan ini tahun 2012 ya, 2013 saya khotbah udah 20 hampir 20 tahun yang lalu ya, udah 15 tahun lebih. Isi pensil ini karbon. Tetapi berlian itu juga karbon. Jadi sebenarnya isi pensil dan berlian itu podo isine, karbon. Tapi kenapa yang satu harganya 500 rupiah, yang satu harganya miliaran? Karena karbon yang jadi isi pensil itu mudah remuk, tidak setia, gampang merotol, gampang hancur. Tapi berlian itu keras. Ukuran kekerasan batu tuh skala Mohs itu 1 sampai 10, berlian tuh puncaknya 10. Di bawahnya ada ruby 9, emerald 9, ada ametis 8,5, ada citrin 7,5, banyak batu-batu yang lain. Tetapi diamond ini, berlian itu 10. Kenapa? Dia di bawah perut bumi, 140 sampai 190 kilo di bawah tanah. Berarti apa? Ditindih sakitu banyak. Ditindih tanah, ditindih batu, ditindih air, ditindih manusia, ditindih bangunan-bangunan, ditindih mobil, ditindih di atas, tekanannya luar biasa. Ditekan, dipres selama ribuan tahun. Terus, dan suhu di perut bumi itu 900 sampai 1300 derajat Celcius, panas luar biasa. Terus menerus, akhirnya mengkristal. Jadilah berlian. Mahalnya enggak karu-karuan. Mahalnya enggak karu-karuan. Jadi apakah saudara termasuk isi pensil ataukah berlian? Dibentuk. Mungkin saudara akan ditegur pemimpin, diingatkan, dinasehati keluarga. Apakah saudara dengan rendah hati? Oke, aku juga bisa salah. Walaupun aku lebih tua, aku juga bisa salah. Tidak selalu yang lebih tua yang lebih benar. Kadang anak-anak muda yang lebih benar. Tidak selalu orang tua yang paling benar. Kadang orang tua bisa salah, anak yang bisa benar. Alah, sebagai orang tua sadar diri. Kadang-kadang anakku yang benar, papa mama yang salah, minta maaf. Ditekan lagi di pelayanan di gereja. Ditekan lagi di lingkungan pekerjaan. Ditekan lagi sama pasangan sendiri, ditekan lagi sama anak, tekanan di mana-mana, suhu panas di mana-mana, gesekan di mana-mana, tapi terus dibentuk. Dan itu membawa kita kepada kualitas berlian, membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ayat yang kita baca ini akan menjadi penutup firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karenanya kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah ayat yang mendasari dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu proses panjang. Dari kemuliaan menjadi orang yang baik. Diketahui semua orang. Tapi kepada kemuliaan yang berikutnya yaitu kesetiaan. Itu proses panjang bertahun-tahun. Dan saudara harus memberikan diri berkomitmen. Saya undang pemain musik, singers, worship leader maju ke depan. Kita mau minta Tuhan. Ya. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kalimat singkat. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kebaikan dikenal, kesetiaan diuji. Mari kita lakukan. Minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Dan Roh Kudus akan menjadi meterai dalam hidup kita. Biarlah kebaikanmu dikenal semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Dan ujilah segala sesuatu. Ujilah dirimu dalam kesetiaanmu mengiring Tuhan Yesus. Minta kunci F ya. Saya rindu kita menyanyikan lagu yang sudah lama sekali saudara. Lama sekali.
rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap turun ya hatiku. Di D aja ya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Di mana-mana aku melihat orang yang baik, tetapi orang yang setia, di manakah aku mendapatkan? Di bawah permukaan tanah tidak terlihat manusia, tetapi bergerak
bertumbuh karena aliran air Tuhan kita. Tidak spektakuler, tersembunyi, tetapi dia hidup dan bertumbuh. Karena hidupnya adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya. Hidupnya adalah untuk panggilan Tuhan, bukan untuk panggilan visi pribadi, ambisi pribadi. Di mana-mana kulihat banyak orang baik, tetapi orang yang setia, di manakah ku dapatkan? Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Bersekutu denganmu, itu kerinduanku. Ku ingin selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih sayangmu. Engkau kekasihku ya Roh Kudus, kekasihku, ku datang tanpa rasa ragu, nikmati cintamu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu, kekasihku ku datang, kekasihku, Engkau Roh Kudus kekasih jiwaku, tanpa rasa ragu aku menikmati cintamu memenuhi hidupku, nikmati cintamu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku. Oh, seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah
seperti sungai yang mengalir di dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersama, ku ingin bersamamu selalu. Terima kasih Tuhan, kuasai hidup kami, mengalirlah terus menerus seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Karena di surga kelak pun kami akan melihat sungai-sungai yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Amin.